Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas pemain kebanggaan Indonesia saat ini. Nah, seperti apa profil pemainnya, bagaimanakah ceritanya? Oke, kita tonton sampai habis saja. Oke, sesuai janji saya di postingan YouTube kemarin ya, kita akan membahas bagaimana agar timnas Indonesia itu maju menurut versi kita. Dan kita ini saat ini tidak menyalahkan PSSI karena PSSI terlalu sering disalahkan, tetapi kita juga bukan buzzernya PSSI juga. Kok kita nggak menyalahkan PSSI? Karena PSSI itu kasihan ya, sudah berapa tahun disalahkan, berapa puluh tahun disalahkan, juga mereka kupingnya budek sih menurut saya. Nah, karena itu kita, menurut pandangan kita aja yang agar bisa berubah ini bagaimana timnasnya. Kemarin kan sedang viral ya Cuk ya, ini saat Witan dimainkan di Liga Serbia kemarin, walaupun mainnya sih cuman beberapa menit saja, itu viral. Nah, ini pendapatmu bagaimana Cuk soal Witan kemarin ini? Ya, keren sekali ya. Setelah pandemi corona, akhirnya Witan kembali ke Serbia. Untuk pertama kalinya dia tampil di kasta tertinggi Liga Serbia. Menit ke 65, cuma 25 menit ya berarti ya. Saat itu FK Ratnik Surkulica melawan lawannya, walaupun kalah akhirnya 4-2 skornya. Tapi saat itu debut Witan keren sekali menurut saya. Ya, kalau menang kalah itu hal biasa ya dalam pertandingan. Ya, kalah itu biasa, bukan kalah atau menangnya Cuk. Kalau menurut saya itu perjuangannya Witan dan pengalamannya itu yang tidak bisa dibeli oleh dimanapun di Indonesia ini. Menurut saya luar biasa ya, patut diacungi jempol lah Witan itu. Dia bisa direkrut oleh klub Serbia, tampil di kasta utama, bahkan bisa bermain. Ingat ya, Serbia itu kan sering main di Piala Dunia. Ini timnasnya juga sangat bagus sekali. Pemainnya yang terkenal itu Nemanja Vidic itu, yang backnya MU, dan juga gelandangnya Inter itu Dejan Stankovic. Wow, ini kan Serbia luar biasa ya. Oke, saya kembali ke pembicaraan saya dulu aja ini. Saya memberi informasi bahwa pendapat kita itu timnas itu bisa maju memakai cara kita ini. Mengirim pemain kita itu ke luar negeri, bermain di luar negeri, menambah pengalaman walaupun mereka itu sering cadangan. Tetapi itu porsi latihan itu yang saya pentingkan itu. Porsi latihan di sini dan di sana itu kan berbeda. Ketika Egy ataupun Witan tembus di senior, di liga teratas, tembus di senior, itu prosesnya juga gak mudah. Mereka mengalahkan junior-juniornya ya Cuk ya. Ya, untuk jadi cadangan saja sulit sekali. Bahkan Egy pernah berbicara ya, seleksi di cadangan itu sulit sekali. Harus melewati berbagai pemain untuk menjadi line up cadangan, dan untuk tampil juga sangat sulit sekali. Itu luar biasa ketika Witan Sulaiman itu mendapatkan 25 menit pada edisi pertama ya. Kalau sering saya dengar itu dari netizen itu, buat apa cadangan, lebih baik main di sini jadi inti, bisa dapat menit bermain, bisa bermain. Yang saya pikir itu bukan masalah cadangannya di sana, tetapi porsi latihan di sana. Mereka itu di sana pola makan pasti terjaga, saya jamin itu. Soalnya mereka kan bermain di Liga Eropa. Liga Eropa tahu sendirilah porsi makanan mereka ya, nggak mungkin lah mereka di sana itu makan mungkin gorengan, atau kalau malam-malam pergi gini mungkin mereka di sana tidurnya juga teratur, nggak seperti di sini. Kadang kan pemain kalau malam itu mabar, nah itu kan berdampak nanti untuk pemainnya. Saya sih lebih respect ketika di sana itu jadi cadangan saja, itu enggak apa-apa, tapi kamu dapat porsi latihan berbeda. Itu yang paling terpenting menurut saya, dan gizi tentunya juga berbeda. Oke, ini pertanyaan selanjutnya itu, selain Witan yang berkarir di luar itu siapa saja tuh Cuk? Untuk saat ini ada Egy, Yanto Basna, dan Witan. Kalau Egy itu di Lesia Gedang di Liga Utama Polandia, Witan itu di FK Ratnik di Liga Utama Serbia, dan Yanto Basna di Liga Utama Thailand di PT Prachuap. Saya dengar Cuk, perjuangan Yanto Basna untuk mencapai di Liga Thailand itu sangat susah sekali ya. Bahkan Yanto Basna itu sempat kalau di berita itu sempat dibohongi oleh agen ya.
Ya benar sekali, yang saya baca di berita itu kan Yanto Basna ketika di sana ditawari agen itu untuk bermain di Epako Clash, itu klub terkenal di Thailand, tapi ditipu. Lah akhirnya Yanto Basna memutuskan untuk bermain di Kon FC. Kon FC itu Liga 2 Thailand. Dia tidak pulang, itu keren sekali itu mentalnya. Kalau orang Indonesia yang lain pasti kalau nggak kuat mentalnya pulang, itu udah ditipu jauh-jauh ke sana. Kasihan ya menurut saya. Tapi Yanto Basna mentalnya kuat sekali. Di Kon FC dia bermain bagus, akhirnya walaupun akhirnya tidak membawa klub ini ke promosi ke Liga 1 Thailand. Tapi ketika musim berikutnya dia ke Sukhothai, Liga 1 Thailand. Di sana dia kurang mendapatkan jatah bermain ya. Ya dia lewati satu musim. Akhirnya dia bisa direkrut oleh PT Prachuap, itu klub Liga 1 Thailand, bahkan jadi pemain inti. Wah, luar biasa itu. Oh, yang pelajaran dapat diambil dari Yanto Basna ini mental ya, soal mental. Ini berbicara soal mental ini, kadang pemain Indonesia itu terlalu zona nyaman akan liganya. Setelah bermain di sini dapat gaji besar, mereka itu tidak mau berkarir lagi untuk jenjang ke timnas ataupun berpikir ke saya ini mau berjuang ke negara. Itu menurut pandangan kami sih. Kalau menurut pandangan kalian para subscriber Jawa Football berbeda ya, monggo silahkan, itu pandangan masing-masing. Kalau menurut saya saat ini yang realistis bisa merubah timnas agar timnas itu maju ya ini mengirim pemain kita itu ke luar negeri. Ya kita bisa lihat tim nasional Argentina, tim nasional Brazil, itu hampir 90% tuh bermain di klub Eropa ya. Bahkan jarang pelatih mereka itu memainkan pemain yang berada di liga lokal. Akhirnya apa? Lihat aja prestasi Argentina dan Brazil, bahkan Brazil sering jadi juara dunia. Bermain di luar negeri itu boleh, menurut pandangan kami ya. Syaratnya itu satu, kualitas liganya harus lebih baik daripada Indonesia. Kalau setara pun tidak boleh, apalagi di bawahnya. Kalau main di Malaysia ataupun bumbu pawon, negara bumbu pawon, menurutku itu sama saja sih sama Liga Indonesia. Bahkan liga mereka juga tidak lebih baik dari Liga Indonesia. Nah, ketika bermain itu ya minimal kalau di Asia, menurut pandangan kami itu di Thailand. Liga Thailand itu sudah menerapkan pemain-pemain itu dididik untuk profesional, untuk menerapkan pemain itu disiplin. Nah, disiplin itu penting sekali loh. Walaupun itu sepele, kata-kata sepele, disiplin itu penting sekali menurut saya. Manajemen waktu, terus gizi, nah itu juga sangat penting juga untuk pemain. Nah, ketika kamu bisa bermain di luar negeri, ada kesempatan ataupun diberitakan berita di luar negeri ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk anak-anak muda. Ya benar sekali, maksudnya bumbu pawon itu saya jelaskan ya, itu Laos, Kamboja, Myanmar. Biar netizen tahu ya. Nah gini, ada standarnya. Kalau di Asia Tenggara itu Thailand minimal. Kalau di Asia itu bisa Jepang, Korea Selatan, bisa United Emirates Arab, Qatar atau Australia. Lah itu untuk jenjang karir yang lebih bagus nih. Ya kalau bisa Eropa, tapi kalau nggak bisa sih ya untuk liga-liga itulah ya. Tapi jangan di Liga Malaysia. Kita sudah sering kirim pemain ke Malaysia, toh hasilnya AFF juga nggak pernah juara. Betul sekali, Cuk. Kita seperti ini itu nggak perlu mulu-mulu kita itu meniru Argentina atau Brazil seperti kata si Cuk ini. Kita meniru Vietnam sajalah. Kita belajar dari Vietnam. Liga mereka itu jeblok loh. Liga Vietnam itu, liganya itu tidak lebih baik daripada Liga Indonesia. Tetapi timnas junior Vietnam dan timnas senior sekarang itu regenerasinya itu sangat bagus sekali pemain-pemainnya. Setelah saya teliti lagi, ternyata pemainnya diimpor di luar negeri semua, Cuk. Dulu Vietnam waktu AFF zaman dulu tidak jadi pemain kuat, tidak jadi tim kuat lawan Indonesia. Tapi sekarang komentator Indonesia bilang Vietnam ini tim kuat. Nah, nanti setelah beberapa tahun kemudian, yang saya takutkan itu ketika bumbu pawon Laos, Myanmar, Kamboja ini juga meniru cara Vietnam, mengekspor pemain ke luar negeri semua. Nah, kualitas timnas mereka menjadi bagus. Dan kita AFF akan lebih kesulitan lagi kalau kita tidak mengikuti cara seperti itu, Cuk. Ya, kalau saat ini yang realistis sih itu. Ya, pemain Vietnam itu yang ketika junior itu emang nggak diproses untuk juara ya. Mereka nggak peduli junior itu juara atau tidak. Yang dipentingkan untuk sepak bola itu kan seniornya hasilnya.
Nah ketika junior itu mereka sudah mentas umur, mereka lanjut ke liga luar negeri. Yang saya lihat itu Jepang, Korea Selatan, itu sering Vietnam mengekspor pemain ke situ. Jangan lupa juga ada Thailand juga. Bukannya kita itu bilang Liga Indonesia itu nggak baik ya, tetapi menurut pandangan kita selama ini itu masih banyak pemain-pemain tuh yang ngeyel, nekat keluar dari mes, beli ini beli itu, begadang sampai gini-gini. Kita pernah melihat pemain seperti itu ada di liga kita. Nah itu kan menjadi masalah Cuk, walaupun itu hal sepele, itu menjadi masalah ketika pemain itu sudah tidak disiplin, tidak menghargai waktu, manajemen waktu itunya buruk. Nah itu kan juga menjadi momok kita. Apalagi nanti kalau di sini kan musuh terberat pemain kita kan media Cuk. Media membuat pemain Indonesia itu star syndrome semua. Nah itu juga menurut pandanganmu gimana Cuk? Ya saya juga heran ya, pemain aja belum sebagus itu media menjulukinya. Ada yang kayak Ronaldo lah, Ronaldonya Indonesia, Messi-nya Indonesia, Neymar-nya Indonesia, Ibrahimovic-nya Indonesia. Lah wong belum terbukti kenapa? Lah yang saya tahu sih zona nyaman itu masalahnya. Ya bisa dicontoh lah, Egy, Witan, Yanto itu berani berkarir di luar negeri. Bahkan Yanto Basna tidak cukup di Thailand, dia ingin ke Korea Selatan atau Jepang. Thailand itu bukan untuk tujuan akhir, tapi untuk jembatan saja untuk ke liga-liga Asia yang populer. Bener sekali itu. Karena Jepang itu sudah percaya dengan Liga Thailand ya. Kualitas liga di sana itu pemainnya sudah dididik secara bener lah menurut mereka. Maka banyak pemain-pemain Thailand yang diambil di Jepang. Seperti yang terkenal ini siapa Cuk? Ya, yang saya jelaskan lagi ya, kenapa Jepang itu percaya dengan Thailand. Selain liganya profesional, klubnya profesional, pendidikan usia muda juga profesional, J-League itu bekerja sama dengan Thailand ternyata. Bahkan sponsornya Liga Thailand itu Toyota. Toyota itu kan produk dari Jepang. Pemain yang bersinar di Jepang dari Thailand itu seperti Canatip, seperti Teraton Bumatan, seperti Terasil Dangda, seperti Kawin Tanjacanang, itu banyak, hampir ada 5 sih sebenarnya. Yang saya sebutkan cuma 4, mungkin saya kurang tahu. Yang satunya siapa? Lupa. Nah, kita bisa meniru contoh-contoh seperti itu. Kita jangan berharap besar bersama Federasi Indonesia. Federasi Indonesia itu menurut saya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Nah, ketika Federasi Indonesia buruk, ya kita sendiri yang harus bergerak. Kita sendiri itu harus bergerak bagaimana? Kita mendorong pemain kita untuk berkarir di luar negeri saja. Itu. Nggak usah lah ya terlalu berharap dengan federasi. Zamannya Azwar Anas, Agung Gumelar, Nurdin Halid, Lanyala Mataliti, Edi Ramayadi. Apakah kita pernah juara AFF senior? Enggak kan? Apakah kita pernah juara Piala Asia? Enggak kan? Apakah kita pernah masuk Piala Dunia senior? Enggak kan? Kecuali junior ya Cuk. Kalau junior saya bedakan karena junior itu masih berkembang. Mereka nanti ketika senior itu sudah masuki jalannya sendiri-sendiri. Nah ketika senior itu baru nanti terbukti kualitasnya yang benar-benar baik, mana yang benar-benar buruk, mana. Nah menurut pandangan saya ini Indonesia ini sering gagal ketika timnas juniornya itu berhasil dan di seniornya itu gagal. Ini menurut pandanganmu bagaimana Cuk? Contoh yang jelas ya, SAD Uruguay zaman Samsir Alam dan Almarta. Apakah di senior timnas juara? Ketika zamannya Evan Dimas, AFF U19 2013, kita juara sih, bener, kita juara AFF junior. Tapi di senior apakah kita juara? Enggak kan? Nah, juara di junior itu bukan patokan. Junior itu pembinaan, bukan hasil utama. Hasil utama itu di senior, di mana-mana, di negara mana. Contoh aja Meksiko sering juara Piala Dunia U17. Apakah di seniornya mereka juara? Enggak kan? Yang malah juara yang baru kemarin itu Prancis, sebelumnya ada Jerman, sebelumnya lagi ada Spanyol. Meksiko nggak juara kan? Di junior mereka juara, tapi di senior nggak juara. Patokannya sih bukan junior, tapi senior. Bener itu Cuk. Karena junior ini menurut saya masih berkembang. Proses berkembangnya junior ini nanti dinilai itu ketika nanti dia senior. Dia nanti jadi pemain bagus atau jadi pemain buruk itu. Seperti contohnya itu kemarin Evan Dimas disamain dengan pemain dari Korea kemarin ya.
HWNC. Nah, HWNC itu yang kemarin itu viral kan di Twitter dulu viral, terus habis itu di Instagram viral. HWNC itu dulu pernah dikalahkan ya dengan timnas Indonesia kita, tetapi pemain itu berkembang dengan sendirinya, saat ini menjadi pemain terbaik. Nah itu mungkin ya suatu kebanggaan sih, itu bisa dinilai jadi kualitas. Penyerang Korea Selatan itu 2013 tidak mencetak gol, tapi Evan Dimas malah hat-trick. Setelah berapa tahun ya? Setelah 2 tahun pemain itu terbang ke Austria, main di Liga 2 Austria. Tampil di sana bagus, direkrut oleh Red Bull Salzburg. Ketika Red Bull Salzburg, dia bisa membawa tim ini juara. Bahkan main di Liga Champions Eropa, tempuk Liverpool. Nah, setelah ke Liverpool dia bisa cetak gol. Wow. Generasinya yang AFF U19 2013 kemana? Bahkan AFF senior pun nggak bisa juara. Oke, kita akhiri saja obrolan ini dengan pertanyaan terakhir. Menurut pandanganmu, motivasi untuk anak muda di Indonesia yang baru pecinta sepak bola, pemain sepak bola ini bagaimana untuk anak-anak mudanya? Contohlah Egy Witan itu yang bermain di Eropa. Contohlah Yanto Basna ketika yang bermain di Asia. Mereka itu menurut saya sebagai pelopor ya. Pelopor untuk generasi timnas agar maju. Jangan zona nyaman main di Indonesia. Nggak berkembang kalian. Itu benar sekali. Tetapi ketika saya tambahkan lagi ya, ketika kalian tidak bisa mencontoh Witan dan bernasib seperti Egy Maulana, kalian bisa mencontoh mentalnya Yanto Basna yang kita ceritakan tadi. Dia ditolak dan dia mau seleksi, dan diseleksi di Liga 2 Thailand. Dia tidak pulang. Itu sebuah mental besar sekali yang dimiliki Yanto Basna. Saya berharap sih anak-anak muda Indonesia memiliki mental seperti itu. Mental baja. Saya berharap suatu saat timnas Indonesia 11 pemain itu bermain di kompetisi Eropa semua. Wow, target kita mungkin ke Piala Dunia, cocok sekali. Tapi kalau hampir semua rata-rata di Liga Indonesia, wassalam. Nah itu betul sekali. Kalau target terdekat saya sih ya mungkin juara AFF dulu lah. Juara AFF aja, yang senior belum pernah. Nah itu mungkin itu dulu aja obrolan kita. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe.